Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, untuk kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi ini, Tuhan masih memberikan satu hari baru kepada kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami bergegas melangkah, menjalani kehidupan kami pada hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan membekali hidup kami, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik pekerjaan dan pelayanan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Kita bertemu kembali pada hari ini, hari Selasa, 5 April 2022. Dan firman Tuhan yang menyapa kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikian bunyinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki harapan dalam hidupnya. Sekiranya apa yang kita lakukan dapat mencapai keberhasilan, kesuksesan. Dan hidup kita selalu ingin kita warnai hidup yang berarti. Bahkan setiap orang melakukan pencapaian-pencapaian dalam pekerjaan, dalam pelayanan untuk lebih baik di hari-hari yang selanjutnya. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari, hari yang baru yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, bahkan kerap kali orang-orang tidak mau dianggap lemah, dianggap tidak berdaya, bahkan dianggap tidak ada apa-apanya, yang berarti tidak berarti dalam hidupnya. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengambil satu pribadi, yaitu menjadi manusia, bahkan dikenal sebagai manusia yang menderita. Itu sebabnya Allah dikatakan Allah yang menderita, Kristus yang menderita. Dia memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya menjadi pribadi yang menderita. Dia disebut bahkan sebagai orang yang hina, seolah-olah Yesus adalah pendosa. Bahkan dia rela diolok-olok, dicaci maki, diludahi, dihina, bahkan sampai dia disalibkan. Lalu mati, dia hidup kembali, bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus Kristus telah terlebih dahulu mencapai satu titik terendah di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam misi dan visi hidupnya menyelamatkan dunia. Yesus mengambil satu titik terendah, dia menjadi seolah-olah pendosa, padahal dia mengampuni dosa manusia yang adalah pendosa. Bukan Yesus yang pendosa, tetapi dia mengampuni dosa-dosa kita.
Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia menjadi orang yang sangat hina, orang yang terendah, orang yang tidak berarti. Lalu apa kata Tuhan melalui firman-Nya? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Mengapa? Supaya setiap orang tidak memegahkan dirinya dengan capaian-capaian yang sangat banyak. Supaya setiap orang tidak meninggikan hatinya. Karena keberhasilan, karena kesuksesan, karena apapun yang dia miliki, yang dia capai. Karena itu semua adalah kasih karunia Allah. Itu semua adalah berkat Allah yang berlimpah di dalam kehidupan umat pilihan Allah. Umat Tuhan, kita semua. Kita semua telah terberkati melalui kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu, jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih hidup di dalam ketidakberdayaan, hidup di dalam kelemahan, bahkan hidup di dalam kemiskinan, ketidak ada apa-apanya, hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam penderitaan seolah-olah hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang paling menderita dan tidak berarti. Tapi firman Tuhan mengangkat Bapak, Ibu, Saudara-saudari hari ini berkata bahwa ketika engkau yang tidak berarti di dunia ini, Tuhan akan pilih menjadi orang yang berarti. Kita yang tidak berarti, Tuhan pilih melalui penebusan anaknya, yaitu Yesus Kristus, menghapus dosa-dosa kita. Kita terpilih dan menjadi berarti, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pencapaian kita. Itu sebabnya lanjutan dari firman Tuhan ini berkata supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya tidak ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, saya membawa Bapak, Ibu, Saudara dalam perenungan kita yang mungkin pernah berada di satu bangunan yang tertinggi, atau kita melihat atau pernah menjadi seorang yang pergi ke atas gunung. Kita tahu bahwa gunung, apalagi ketika kita sudah tiba di puncak gunung, kita merasa orang yang paling hebat, orang yang tinggi, orang yang paling berada di posisi yang tertinggi. Sehingga kita menganggap orang-orang yang di bawah, yang tidak berada di gunung, di puncak gunung, kita melihat orang-orang yang di posisi terendah di bawah, mereka kecil. Sangat kecil, bahkan tidak nampak. Bahkan tidak terlihat oleh kita. Karena kita sudah berada di posisi yang tertinggi. Kita melihat, wah, ternyata mereka sangat kecil. Bahkan tidak terlihat. Pernahkah kita berpikir, Bapak Ibu, ketika kita berada di posisi tertinggi, orang-orang yang kita anggap posisi terendah tadi pun melihat kita jauh di puncak gunung sana pun kecil. Itulah kehidupan ini. Terkadang kita ketika berada di posisi tertinggi, seolah memegahkan diri, bermegah. Kita menganggap yang lain rendah dan tidak berarti. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan pagi ini meneguhkan hati setiap orang yang merasa tidak berarti. Tuhan memilih engkau, Bapak, Ibu, Saudara. Bagi yang merasa bermegah diri,
Firman Tuhan berkata, jangan ada seorang pun yang bermegah diri di hadapan Tuhan. Tapi biarlah setiap orang yang tidak berarti, setiap orang yang telah dipilih, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersukacita kita semua, berbahagialah menjalani hari ini dengan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.